Dalam menasehati orang untuk memupuk segala kebajikan, kesabaran sebagai hal mendesak. Sama seperti mengajari dan menasihati orang untuk memupuk segala kebajikan, kita juga dapat maju dengan giat dan menuntun orang ke jalan yang benar. Dengan berpegang pada cinta kasih dan menerapkan kebijaksanaan, kita masuk ke tengah orang banyak untuk membimbing dan menyadarkan orang-orang secara luas. Juga menggunakan kekuatan dari kesabaran untuk menasihati dan mendorong orang-orang yang menyebabkan sutra pada era kemunduran Dharma dalam menasihati dan mengingatkan orang-orang hendaknya memahami sutra dan vinaya serta mempraktikkan dan menegakkan kesabaran sebagai hal mendesak. Apakah mengerti makna di dalamnya? Artinya, kita harus mengajari dan menasehati orang. Kita harus bertekad membebarkan dan mewariskan ajaran sempurna dari Sutra Teratai. Kita harus mengajari orang makna dari sutra meresap ke dalam batin, dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman dalam kehidupan menyatu bersama dengan Dharma. Ketika kita melakukan sesuatu, merasa sangat sukacita. Pengalaman dan Dharma ternyata dapat digabungkan. Dharma ada di dalam pelatihan diri kita. Pelatihan diri adalah mempraktikkan segala Dharma bajik. Coba kita pikirkan, selalu mengatakan 6 paramita dan segala praktiknya, berdana, bersumbangsi, apakah ada kesulitan? Sama sekali tidak sulit. Kita telah membahasnya kemarin. Melihat orang mengangkat sesuatu terlalu berat, jika kita dapat mengeluarkan tangan dan membantunya, ini juga merupakan satu hal bajik. Melihat semua orang bekerja dengan susah, ketika kita minum air, juga sekalian bertanya kepada semua orang, apakah kamu haus? Jika mereka haus, saya dapat mengeluarkan tangan dan menuangkan air untuk memuaskan dahaga semua orang. Ini adalah berdana dan menjalin jodoh baik. Ini juga adalah mempraktikkan kebajikan. Dharma bajik sangat banyak. Kata yang kita ucapkan menasihati orang supaya berkata-kata baik. Ini adalah menasihati. Di saat bersamaan kita juga mempraktikkan segala kebajikan dalam tindakan nyata. Bahkan perbuatan kecil pun juga termasuk kebajikan. Keharmonisan antara sesama dan melakukan penyadaran melalui kerjasama. Bersama-sama dalam membina diri, jika ada perbedaan tabiat pada masing-masing orang, kita harusnya bertoleransi. Kita menasihati dan membujuknya untuk menjalani jodoh yang baik dengannya. Menuntunnya untuk melakukan hal bersama dengan kita. Ini adalah ketika kita sedang mempraktikkan kebajikan. Sehingga memupuk segala kebajikan, kita juga dapat maju dengan giat dan menuntun orang ke jalan benar.
Kita sendiri bisa dengan sangat rajin dan tekun. Kita juga bisa membimbing orang ke arah pemahaman yang benar. Dan pola pikir yang benar serta tindakan yang benar. Apakah ini sulit kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Semua orang mendengar ini dan merasa apakah ini juga ajaran? Tentu saja, ini tentunya adalah Dharma. Buddha Dharma tentunya harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita tidak bisa menjalin jodoh yang baik dengan orang lain, itu adalah menyampang dari jalur. Telah berpaling dari 6 prinsip keharmonisan Sangha. Kita harus bisa bersatu dengan orang lain. Untuk bersatu dengan yang lain, kita harus saling membantu dan saling mengasihi. Saling memotivasi satu sama lain. Ini disebut sebagai 6 prinsip keharmonisan Sangha. Di mana kita mengikuti aturan ketika kita berkehidupan di tengah masyarakat juga sama. Kita harus berdharma, berbuat baik, berkata baik, dan saling menyadarkan antar sesama. Ini juga sangat penting. Bukankah ini juga memerlukan pembinaan diri? Bukankah ini juga adalah dharma? Sehingga berdharma, berbuat baik, berkata baik, dan bekerja sama dengan baik. Ini harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi pada umumnya kita malah mengabaikannya. Karena Dharma adalah sangat mendalam. Sesungguhnya Dharma adalah mengajarkan kita untuk senantiasa memeluk tubuh maupun batin kita. Kita hendaknya menjaga tubuh batin kita dengan baik. Itu adalah hal yang paling penting. Jadi kita harus dengan berpegang pada cinta kasih dan menerapkan kebajikan. Sang Buddha mengajari kita harus berpegang dan menegakkan. Berpegang pada hati welas asih. Kehidupan dunia kita yang paling baik adalah membuat semua orang bahagia. Semua aman dan selamat. Aman dan selamat, bahagia adalah yang dibutuhkan oleh para makhluk. Kita bisa bersumbangsi seperti ini adalah cinta kasih. Dengan berpegang pada cinta kasih ini, agar semua orang dapat aman dan selamat, bahagia, sukacita, leluasa. Kita harus menerapkan kebijakan kita, maka dengan berpegang pada cinta kasih dan menerapkan kebijaksanaan, belajar ajaran Buddha, bukankah kita harus senantiasa membina diri untuk mendekati kebijaksanaan Buddha? Benar. Kita harus mendekati kebijaksanaan Buddha. Di dalam kehidupan kita harus dapat melakukannya. Dengan setiap orang selamat dan aman, setiap orang bahagia, bukankah ini adalah aman selamanya kita? Bukankah ini adalah kebahagiaan kita? Antara langit dan bumi, 4 unsur utama tidak selaras. Apakah makhluk bisa aman dan selamat? Terjadi banyak bencana. Kita harus melenyapkan bencana. Baru semua orang dapat bahagia. Kita harus benar-benar setiap orang memiliki niat pikiran welas asih ini. Hati welas asih bukan untuk segelintir orang. Kita harus menasehati
agar dilatih, agar masyarakat orang yang sangat banyak berhadapan dengan cinta kasih. Dengan berpegang pada cinta kasih, berpegang dan menegakkan pengajaran Sang Buddha. Berharap agar setiap orang di dunia ini dapat aman, selamat, dan bahagia. Berpegang hati welas asih Sang Buddha ini, demikian kita harus menerapkan kebijaksanaan untuk memasuki kerumunan orang banyak. Di tengah orang banyak, secara luas membimbing dan menyadarkan para makhluk. Saya melihat cerita tentang anak di Afrika Selatan. Di Afrika Selatan, relawan cuci kita sudah ada generasi kedua dan ketiga. Dimulai dari generasi Ceci, memulai bisnis dari Taiwan ke Afrika Selatan, mulai melakukan kegiatan Ceci. Anak-anak mereka bersekolah di sana dan menjadi cecing. Setelah menikah, sekarang ada generasi ketiga. Generasi ketiga adalah generasi yang tumbuh di dalam keluarga Ceci. Dia sekarang sudah berumur 10 tahun pada 2016. Suatu hari dia melihat dari mana asal minyak. Yaitu orang akan mengebor dalam tanah dan mengekstrak dan mengambil minyak. Dan bagaimana udara tercemar. Inilah yang dipelajarinya. Dia juga melihat berita tentang rapat Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai perubahan cuaca, yaitu karena polusi yang ada di air dan udara. Dia mengetahui bagaimana cara mengurangi suhu udara, yaitu dengan bervegetarian. Dia melihat Perserikatan Bangsa-Bangsa, ada relawan Ceci yang mengikuti rapat, juga mendorong menjadikan setiap tanggal 11 Januari sebagai hari bervegetarian dunia. Bervegetarian selama 1 hari. Mereka berharap seluruh dunia dapat bergabung pada kegiatan 111. Pada tanggal 11 Januari, menjauhkan diri dari daging. Ketika anak ini melihatnya, dia baru mengerti. Mengapa semua keluarga perlu menerapkan pola makan vegetarian? Ternyata ini sangat penting terhadap pelestarian lingkungan. Dan sangat penting bagi bumi. Oleh karena itu, setelah dia melihat hal-hal ini, dia lalu memutuskan dan bertekad memberitahu kepada ibunya. Dia ingin melakukan sesuatu untuk bumi. Ibunya mengira dia hanya omong kosong. Baru berusia 10 tahun, dia ingin melakukan apa untuk bumi? Apa yang sebenarnya ingin dilakukannya? Tentu saja ibunya menyemangati ya. Jika kamu ingin lakukan, maka lakukan saja. Bagaimana dia akan melakukannya? Ibunya, Yachi Yuan, saat ini juga adalah seorang komite Ceci. Dia adalah relawan generasi kedua. Dia berkata, mau lakukan, kamu lakukan aja. Oleh karena itu, anak ini mulai melakukannya. Lalu memohon kepada ayahnya, jika mau pulang hari ini, bantu saya memotong sebuah papan dan bawa pulang.
Ayahnya juga berpikir, apa yang akan dilakukan oleh anaknya? Sebuah papan dengan membawa pulang sebuah papan. Awalnya putri mencari kertas, mencari pulpena, menuliskan rencana untuk tindakannya, yaitu menggalakkan vegetarianisme, harus bagaimana menasihati orang-orang agar menerapkan pola makan vegetarian. Mempersiapkannya dengan sungguh hati. Anak perempuan yang berumur 10 tahun ini, nama kecilnya, ayah dan ibunya memanggilnya dengan semut kecil. Semut kecilnya, dia sanggup mendaki Gunung Semeru. Maka dia memiliki tekad. Mulailah dia membuat perencanaan, dia menulis, dia mau mendorong dan menggerakkan komunitas orang Tionghoa, menulis proposal, menghimbau agar semua orang dapat merespon satu-satu. Tanggal 11 Januari, berharap semua orang memberikan respon agar bervegetaris pada tanggal tersebut. Dia sangat bersungguh hati, dia menulis beberapa slogan. Kadang-kadang sangat risau, salah menulis kata-kata. Dia hendak menulis bahasa Mandarin, juga akan menulis bahasa Inggris. Harus menulis kalimat yang menggugah, yang dapat menggugah orang untuk bervegetaris. Kadang susunan kalimatnya tidak bagus. Dia sampai menangis. Orang tua tetap tidak ikut campur tangan, namun tetap memberi semangat kepadanya. Sehingga dia terus melanjutkan menulis. Setelah beberapa hari menulis, semut kecil merasa bahwa sampai kapan saya harus menulis? Harus membuat lukisan, harus menulis. Lalu dia mengajak anak dari kakak ayahnya, yaitu sepupunya yang seumur dengan dia, mengajak dia bergabung. Maka mulailah mereka berdua mempunyai kegemaran yang sama. Menulis bersama secara perlahan-lahan, dengan hati-hati menggunting pola gambarnya. Setelah berlalu beberapa minggu, mereka akhirnya telah membuat lebih dari 60 brosur dan juga tulisan tangan slogan. Dengan demikian, persiapan sudah selesai. Dia mengatakan kepada ayah ibunya, "Kami sudah siap." Sang anak pagi-pagi sudah mempersiapkan diri, termasuk makanan dan minuman, untuk pergi ke komunitas dan mengajak orang bervegetaris. Dia membayangkan betapa luasnya komunitas, tidak tahu berapa lama untuk menyusurinya. Kemudian, kedua anak kecil tersebut memiliki sebuah ide. Setiap dari mereka meletakkan papan seluncur di satu kakinya. Dengan seperti ini, mereka dapat meluncur dengan satu kaki untuk bergerak lebih cepat. Mereka menyiapkan seperti itu dan mulai berkeliling ke tetangga mereka. Mereka sangat berani. Pada rumah pertama, mereka mengetuk pintu dan secara fasih berbicara mengenai prinsip yang luar biasa ini. Bumi adalah rumah kita. Dengan bumi yang sehat, manusia baru terberkati. Sekarang bumi sedang mengalami pemanasan global. Kita perlu semua orang untuk menyelamatkan planet kita. Cara untuk menyelamatkan planet sangat sederhana, yaitu dengan bervegetarian. Mohon diingat, pada tanggal 11 Januari, kita mendorong semua orang di dunia untuk bervegetarian selama 1 hari.
Dengan cara seperti inilah mereka memulai. Tetapi anak gadis juga berpikir seperti ini. Jikalau mereka tidak dapat melakukan setiap hari, setidaknya mereka dapat melakukannya sehari. Ketika semua orang tersebut membukakan pintu, mereka akan memberitahu seperti ini. Untuk yang bersedia mendaftar, mereka dapat meninggalkan nama dan alamat dan tanda tangan mereka yang berarti bahwa mereka ingin berpartisipasi pada hari tersebut. Jadi mereka sangat berani. Sebagian mengira anak muda ini terlalu muda. Mereka masih tahu bagaimana menyayangi bumi. Gadis cilik sangat berdedikasi sehingga orang dewasa pun berdaftar. Beberapa orang bertanya, kenapa saya harus mendaftar? Apakah saya harus memberikan alamat? Anak tersebut memberitahu mereka, ini dikarenakan sekarang dan 11 Januari masih tersisa banyak waktu. Saya takut mungkin Anda tidak mengingatnya, oleh karena itu saya akan mengunjungi Anda lagi. Anda lihat anak-anak ini sepanjang hari berkeliling seperti ini di sepatu roda mereka. Mereka telah bertanya pada banyak keluarga. Namun, sementara kedua anak itu sama sekali memilikinya, lebih dari 20 orang mendaftar pada hari itu. Mayoritas orang masih menolak mereka, memberikan mereka tatapan yang kurang bersahabat. Bahkan ada yang berkata pada mereka, saya tidak bisa lalui makan 1 hari tanpa ikan dan daging. Jadi, dia tidak menanggapi seruan mereka dan malah menutupi pintunya. Anak-anak merasa sangat terluka karenanya. Jadi mereka membuat satu putaran seperti ini. Pada siang hari, mereka menemukan tempat untuk beristirahat, makan dan minum. Mereka merasa sangat berputus asa. Namun semua kecil berkata, ini tidak buruk. Juga ada lebih dari 10 responder. Mereka menghitung keberhasilan mereka dan menyadari mereka memiliki lebih dari 10 keluarga. Ayo pergi, kita masih punya setengah hari lagi. Dengan setengah hari tersisa, mereka berkeliling lagi dan mengumpulkan total lebih dari 20. Lihat, betapa mengemaskannya mereka. Sebenarnya, anak-anak ini masih muda. Namun orang tua, kakek dan nenek telah mengajari dengan teladan mereka sendiri terhadapnya. Ini memberi pengaruh yang sangat besar padanya. Keluarganya selalu bervegetarian. Papanya kometa laki-laki, ibunya kometa wanita, begitu pula kakek neneknya. Tahun kemarin, saya terus menyodorkan semut kecil memanjat Gunung Sumeru. Karena dia masih kecil, maka mamanya memanggilnya semut kecil. Meskipun dia masih kecil, namun tekadnya harus besar. Sehingga dia tidak akan melupakannya. Maka dia membangkit tekad. Lihatlah, anak yang begitu kecil sudah bisa melakukan hal yang demikian. Bagaimana dengan kita yang dewasa? Bukan hanya menasihati orang untuk memupuk segala kebajikan, masih harus maju dengan giat dan menuntun orang ke jalan benar. Ini benar-benar sungguh tidak mudah. Mereka berpegang dan mendekatkan hati kemahawelas asihan ini untuk menyayangi bumi ini. Hanya seperti ini semua orang baru bisa hidup aman dan damai. Dengan berpegang pada cinta kasih, tekad dan ikrar dari anak-anak ini, meskipun mereka masih begitu kecil, untuk melakukan sesuatu, mereka menghabiskan banyak akhir pekan untuk mempersiapkannya, menulis rencana mereka, dan menciptakan slogan-slogan mereka.
Demikianlah kedua anak kecil ini bisa melakukan sesuatu dengan tekad yang besar. Ini adalah dengan berpegang pada cinta kasih dan menerapkan kebijaksanaan. Anak kecil bisa melakukannya. Mereka bisa terjun ke kerumunan orang banyak dan mengetuk pintu. Baik mereka kenal maupun tidak. Mereka mengetuk pintu setiap orang. Menghimbau orang untuk bervegetarian. Ini sungguh tidak mudah. Kita masuk ke tengah orang banyak untuk membimbing dan menyadarkan orang-orang secara luas. Ada berapa banyak orang berhasil membuat mereka tersentuh. Mereka ingin terus melakukannya, maka menggunakan kekuatan dari kesabaran untuk menasihati dan mendorong orang-orang yang menjalankan sutra pada era kemunduran Dharma. Lihat, anak-anak sudah mampu seperti ini. Hati welas asih Sang Buddha demi dunia yang kedepannya penuh kekeruhan dan kejahatan. Dunia yang berada di masa kemunduran Dharma berharap semua orang memikul beban berat ini untuk menyebar luaskan ajaran sempurna. Sangat mudah di mana dalam kehidupan sehari-hari semua orang harus mampu melakukannya. Orang dewasa dan anak semua mampu melakukannya. Ini sesungguhnya cara untuk menyucikan hati manusia. Ini pasti membutuhkan kekuatan kesabaran, harus mengenakan jubah kesabaran. Meskipun kemahawelas asian sebagai kediaman, kelembutan dan kesabaran sebagai jubah, kekuatan dari kesabaran ini sangatlah penting. Maka perlu untuk menasihati semua orang agar tulus, terutama di era kemunduran Dharma. Era di mana Dharma mengalami kemunduran. Dunia yang penuh kekeruhan dan kejahatan. Kita harus menasihati orang-orang untuk menyebarkan sutra. Menyebarluaskan ajaran yang terdapat dalam sutra ini bukannya meminta semua orang untuk menyampaikan Dharma, namun menerapkan Dharma dari sutra dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, diperlukan orang untuk menyebarkan Dharma. Sama seperti di komunitas antara tetangga tersebut membutuhkan keluarga yang seperti ini. Keluarga yang demikian, yang bersedia bersumbangsi demi masyarakat. Ada komunitas wanita, ada komunitas pria, memiliki yang demikian menerima pengajaran. Anak kecil yang berpegang pada cinta kasih, menerapkan kebijaksanaan. Dia juga menanggapi, dia juga mempraktikkan dalam tindakan nyata, dia juga di antara masyarakat dari komunitas. Dengan demikian setiap keluarga dapat terus melakukannya. Menasihati dan membujuk orang-orang untuk bervegetarian. Melihat hal demikian, akan berpikir bahwa kita benar-benar walau bagaimanapun meminjam sebat, menggunakan kondisi juga sama harus menggunakan kondisi ini, menggenggam dan menegakkan sebab dan kondisi meta, belas asih, sukacita, ikhlas memperhatikan puluhan ribu praktiknya. Merancang cara untuk bersumbangsi demi orang banyak, agar setiap orang dapat memahami cara untuk hidup. Harus arah yang benar. Maju dengan giat dan menuntun orang ke jalan benar ini semuanya kita dapat melaksanakannya. Tidaklah sulit. Jadi dalam menasehati dan mengingatkan orang-orang, hendaknya memahami sutra dan vinaya. Sutra Pitaka, Vinaya Pitaka, Sastra Pitaka. Kita harus ada semuanya. Biasanya berkata kepada orang, isi di dalam sutra, kita sendiri setelah mendengarkan sutra harus segera mendekati hati Buddha.
merubah diri dari manusia awam menjadi manusia suci. Untuk melakukan ini butuh kitab sutra. Untuk menjaga sila kedisiplinan dalam kehidupan kita, standar aturan kehidupan kita harus benar. Bukan hanya praktisi yang harus memiliki sila kedisiplinan hidup saja. Berumah tangga, orang-orang seharusnya juga memiliki sila kedisiplinan dari etika dan moral. Jadi Vinaya ini aturan kedisiplinan adalah sila kedisiplinan yang diajarkan dari kitab sutra ini. Yang seharusnya dilakukan, yang tidak seharusnya dilakukan. Buddha dalam memberikan pengajaran tidak terlepas dari metode nasihat dan metode peringatan. Jangan melakukan kejahatan apapun dinamakan metode peringatan, amalkan segala kebajikan dinamakan metode nasihat. Kita tidak boleh melakukan hal buruk. Terus-menerus memperingatkan semua orang untuk tidak melakukan perbuatan jahat, bahkan tidak melakukan kesalahan sekecil apapun. Ini disebut pintu peringatan. Amalkan segala kebajikan. Ini disebut sebagai pintu nasihat. Ajaran Buddha semuanya demi untuk membuka kedua pintu ini. Mereka tidak bisa dipisahkan dari prinsip jangan melakukan kejahatan apapun dan amalkan segala kebajikan. Kita harus benar-benar menerima dan menjunjung ini setiap saat. Semua sama untuk praktisi umum dan monastik. Menerima dan menjunjung tinggi sutra dan vinaya. Saat menjunjung prinsip kecil itu mudah. Tetapi bagaimana saat kita menghadapi kesulitan yang besar? Saat itu terjadi, kita harus sabar dan bertahan. Adapun hubungan antar manusia, makhluk hidup keras kepala dan susah diubah. Tetapi apakah kita akan meninggalkan mereka? Kita harus tetap menunggu sampai kapasitas mereka untuk matang. Kita juga harus menunjukkan kepedulian kita dan dengan sabar menunggu mereka dapat berubah pada waktunya. Kita harus menunggu waktu yang tepat untuk sebab dan kondisi yang tepat. Ini seperti wanita yang tidak dapat dibimbing oleh Sang Buddha seperti yang dibimbing oleh Ananda. Inilah mengapa kita harus menjunjung tinggi ajaran. Kita tidak dapat membiarkan makhluk hidup tidak menerima ajaran, tidak menerima pedoman disiplin ini. Maka kita harus menasihati mereka dengan penuh perhatian. Ada banyak yang ringan, yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari, yang berat, betapa beratnya kesulitan yang kita temui. Harus bertahan dan juga harus lalui. Sekarang kita sangat terburu-buru karena sudah tidak sempat, karena kita tidak bisa tidak peduli. Seperti yang dikatakan kedua anak itu, saya akan segera melakukan sesuatu untuk bumi. Benar, ini adalah niatnya. Kita harus demi makhluk hidup bumi melakukan sesuatu, tidak bisa menunggu. Jadi kita harus berlatih. Dalam menasihati dan mengingatkan orang-orang hendaknya memahami sutra dan vinaya, serta memperhatikan dan menegakkan kesabaran sebagai hal mendesak. Benar, harus melatih kebijaksanaan. Barusan dikatakan, Sang Buddha mengajar tanpa meninggalkan dua pintu ini adalah metode nasihat, metode peringatan. Jangan melakukan kejahatan apapun, amalkan segala kebajikan. Oleh karena itu, jangan melakukan kejahatan apapun, dinamakan metode peringatan. Amalkan segala kebajikan, dinamakan metode penasihat. Berharap semua orang ini sangat sederhana.
dapat dilakukan, sehingga kita harus bersungguh hati, tidak menunggu lagi, sudah terlambat. Berikutnya, mari kita mendengar naskah sutra berikutnya, yaitu kemahawelas Asian sebagai kediaman, kelembutan dan kesabaran sebagai jubah, kekosongan dari segala fenomena dharma sebagai tata, hendaknya membarkan dhamma ketika kita berada di sini. Semua orang hendaknya sudah tidak asing lagi. Bait-bait sutra ini hendaknya masuk ke dalam hati, sampai bisa hafal di luar kepala. Makna di balik kalimat tersebut hendaknya juga sudah jelas. Jadi seandainya kita membaca sutra ini, bait berikutnya adalah seandainya kita membacakan Darsuta, ada orang yang memakai dengan kata-kata kasar, menyerang dengan pisau, tongkat, bata, atau batu, karena ingat pada Buddha maka harus bersabar. Pada puluhan juta koti negeri, aku akan menampakkan tubuh yang murni, teguh, dan kukuh. Selama berkoti kalpa tak terhingga, aku membabarkan dhamma bagi para makhluk. Seandainya ketika membabarkan sutra ini, ketika ada orang yang membangkitkan tekad untuk membabarkan sutra teratai ini. Seandainya ketika membabarkan kembali sutra teratai yang menakjubkan ini adalah menasihati orang untuk melatih diri, berbelas kasih pada orang-orang, menyebarkan sutra pada masa-masa mendatang, menggunakan kekuatan kesabaran untuk bergiat dalam menasihati dan mendorong orang-orang, menyebarkan sutra pada era kemunduran dharma. Kesabaran adalah hal mendesak. Sang Buddha mulai mengajak semua orang untuk melatih diri. Tidak hanya melatih diri, juga harus menegakkan sutra teratai ini. Bait berikutnya yakni, jadi harus berbelas kasih pada orang-orang, menyebarkan sutra pada masa-masa mendatang. Kita selain mempertahankan cinta kasih dan menggunakan kebijaksanaan, kita juga harus mengaitkan welas asih. Kita memikirkan generasi-generasi berikutnya. Tidak hanya generasi selanjutnya dari Buddha saja, melainkan juga generasi selanjutnya dari kita. Generasi selanjutnya dari Buddha adalah kita. Generasi selanjutnya dari kita di masa depan, masih banyak orang-orang sama seperti anak-anak yang masih kecil di saat ini. Generasi-generasi penerus diharapkan kepada mereka semua bisa bersentuhan dengan sutra ini. Kemudian membangun ikrar, menyebarkan. Jadi ini adalah penyebaran sutra dari generasi berikutnya. Menggunakan kekuatan kesabaran untuk bergiat dalam menasihati dan mendorong orang-orang. Kita juga harus menyemangati orang lain. Kita harus sangat giat dan membangkitkan tekad luhur. Ini seperti anak-anak yang menyemangati orang lain. Setelah menyemangati mereka akan menulis alamat. Anak itu berkata, waktu masih panjang jadi saya akan kembali. Bayangkan, bukankah ini adalah kekuatan dari kesabaran? Untuk menyebarluaskan, dia mendorong vegetarian. Menjabarkan sutra seperti ini juga adalah ikrar agung. Mengajak agar orang tidak melakukan kejahatan, tidak membunuh, tidak makan daging para makhluk. Saya percaya anak-anak ini akan terus berlanjut. Mungkin mereka tidak perlu menunggu hingga satu. Mungkin saja orang-orang ini akan berubah dengan cepat dan memutuskan untuk bervegetarian mulai sekarang. Itu mungkin saja. Karena anak selain manfaat bagi bumi, anak-anak ini juga bisa menceritakan tentang manfaat kesehatan dari bervegetarian. Mereka juga bisa berkata bahwa membunuh makhluk tidaklah benar. Dengan begini, mereka mengajarkan secara pelan. Bukankah ini menyebarkan sutra?
Jangan melakukan kejahatan apapun, amalkan segala kebajikan. Ini dinamakan welas asih. Anak-anak ini memiliki welas asih Sang Buddha. Harus diteruskan sampai ke generasi berikutnya. Karena itu kita perlu kekuatan kesabaran. Apakah kita bisa meneruskan ini? Kita juga menanti-nanti berharap agar anak-anak bisa meneruskan. Namun apa harapan bagi diri sendiri? Jadi kita harus giat dan mulai menyemangati orang lain. Kita harus menyadarkan diri sendiri dan orang lain. Membawa manfaat bagi diri sendiri dan orang lain, menyebarkan sutra di arah kemudian dharma dan menggunakan kesabaran sebagai prioritas. Kita harus menjaga kesabaran dalam jangka panjang dan terus mempertahankan niat pikiran ini. Jadi kita harus bersungguh hati. Jadi ada orang yang memaki dengan kata-kata kasar, menyerang dengan pisau, tongkat, bata, dan batu. Ada orang yang datang untuk memaki dengan kata-kata kasar dan kotor, bahkan menyerang dengan pisau, tongkat, bata, dan batu. Sebagian orang, apabila kita mencoba untuk menyampaikan kepada mereka atau menasihati mereka, mereka akan dengan wajah cemberut atau tidak senang kepada kita. Bahkan orang yang memaki kita juga mungkin tidaklah sedikit. Ini karena mereka menolak untuk mendengarkan. Karena apa yang Anda ucapkan tampaknya bertentangan dengan apa yang mereka yakini. Mereka sudah tahu bahwa daging datang dari makhluk hidup. Merupakan sebuah penghilangan nyawa. Tetapi sekarang ada sekelompok orang yang menasihati mereka untuk tidak membunuh makhluk hidup atau tidak memakan daging mereka. Jadi setelah kita mempromosikan pola hidup bervegetarian, tidak hanya tidak bisa menerima, mereka juga akan mulai memfitnah kita. Saat kita memanggil mereka untuk membuat kebajikan, tidak hanya mereka tidak bisa melakukannya, mereka juga akan mulai memfitnah kita. Jadi, untuk melatih berbuat kebajikan atau menyebarkan dharma, keduanya sama membutuhkan kesabaran. Ada orang yang memaki dengan kata-kata kasar. Orang seperti itu memang ada. Kita juga sering mendengar, saya menyarankan orang untuk melakukan sesuatu, lalu mereka memarahi saya. Kita banyak mendengar peristiwa ini. Purna Maitreya Niputra hanya memaki dengan kata-kata kasar, sangat bersyukur, juga tidak menggunakan tongkat memukuli saya, juga tidak menggunakan pisau membunuh saya. Dengan demikian, saya sudah sangat berterima kasih kepada mereka. Benar, harus bersyukur. Bagaimana jika mereka menggunakan pisau atau stick atau klub atau melempar batu ke kepala kita? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus memiliki kebijaksanaan purna kita tidak berani memandang rendah orang, tetap menghormati orang, harus menggunakan hati seperti ini. Oleh karena itu demikian memaki kata-kata kasar dengan cara tidak sopan sangat kotor. Dengan kata-kata kotor menghina kita tetap harus bersabar. Ataupun dengan pisau, dengan ubin dan martil memukul kita juga harus bersabar. Melakui sampai tubuh kita juga harus bersabar. Kita harus menggunakan pikiran Buddha. Hati Buddha adalah hati diri sendiri. Bagaimana cara Sang Buddha melatih diri?
Kita sekarang baru benar-benar mau belajar Dharma. Oleh karena itu mempelajari ajaran Buddha, ingat pada hati Buddha, kita harus bersabar. Karena ingat pada Buddha makanya harus bersabar. Pada saat tidak sesuai dengan keinginan dan muncul kerisauan atau kondisi buruk muncul di hadapan, hendaknya mengingat Buddha di dalam batin dan harus bersabar terhadap segala kejahatan di dunia. Ini adalah orang yang bertentangan dengan keinginan kita. Urusan di dunia pada dasarnya adalah demikian. Dari 10 ada 8 sampai 9 yang tidak sesuai dengan keinginan. Jadi tidak sesuai dengan keinginan dan muncul kerisauan, bertentangan dengan keinginan kita. Ataupun jika kita menasihati dia, bertentangan dengan keinginan dia. Sudah ada saling bertentangan. Kita hendak menasihati untuk berbuat kebajikan, telah bertentangan dengan dia. Tidak senang mendengar dia harus berbuat kebijakan, bertentangan dengan keinginan pihak lain, sehingga seperti ini. Ataupun jika kita tidak berhasil menasihati orang, yaitu orang lain tidak mengikuti keinginan kita. Seperti dua anak kecil sedang menasihati agar bervegetarian. Ada orang yang mengatakan, saya tidak bisa hidup tanpa daging. Menutup pintu dan menolak. Orang itu juga merasa tidak ada salahnya jika seperti ini. Hari ini masih ada tanggapan dari 10 atau 20 orang. Yang menentang seharusnya lebih banyak dari 10 atau 20 orang ini. Tapi mereka begitu pengertian, juga bersuka cita, prinsip yang sama. Jika kondisi buruk seperti ini muncul di hadapan, kita harus segera mengingat, kita adalah sedang belajar ajaran Buddha. Hati Buddha adalah hati kita. Para makhluk yang lebih keras kepala juga harus mengalah, menunggu kesempatan untuk bagaimana mengajar dan merubah dia. Ini adalah harus bersabar terhadap segala kejahatan di dunia. Para makhluk pada dasarnya adalah keras kepala. Tidak peduli bentuk kejahatan seperti apapun, kita harus tetap bersabar. Kesabaran semacam ini bersabar terhadap kondisi buruk dan tidak membangkitkan amarah. Jangan membangkitkan amarah kebencian. Pada dasarnya ini adalah tekad dan ikrar kita sendiri. Kita sendiri bersumbangsi dengan sukarela, jadi harus tetap tenang dan sabar. Berdiam dengan tenang pada prinsip kebenaran dengan batin tak tergoyahkan. Bersabar dengan kondisi buruk dan tidak membangkitkan amarah. Berdiam dengan tenang pada prinsip kebenaran dengan batin tak tergoyahkan. Batin penuh kebijaksanaan berdiam dengan tenang dalam Dharma. Realitas sejati dari segala fenomena Dharma adalah kosong, dinamakan sebagai kesabaran. Kita harus dengan kesabaran demikian. Kekosongan dari segala fenomena Dharma sebagai tahta. Nada bicara orang, mimik wajah orang dianggap seperti apa? Kekosongan dari segala fenomena Dharma sebagai tahta. Kita bersumbangsi adalah tanpa pamrih. Jadi asalkan kita berpegang pada prinsip kebenaran, batin tidak akan bergejolak. Ini adalah batin penuh kebijaksanaan berdiam dengan tenang dalam Dharma. Batin penuh kebijaksanaan kita berdiam dengan tenang dalam Dharma. Kondisi luar tidak bisa mempengaruhi kondisi batin kita sehingga realitas sejati dari segala fenomena Dharma adalah kosong, dinamakan sebagai kesabaran. Sebenarnya, jika kita paham prinsip kebenaran, segala fenomena dengan berbagai wujud dan bentuk, apa yang perlu diperhitungkan? Tidak perlu. Dengan kesabaran, semua akan berlalu. Ini adalah kita sebagai penegak sutra dengan 3 syarat. Sehingga pada puluhan juta koti negeri, aku akan menampakkan tubuh yang murni, teguh, dan kukuh. Sang Buddha mengatakan, jika di masa mendatang ada yang menyebarkan sutra, Sang Buddha mengatakan demikian. Pada puluhan juta koti negeri, aku akan menampakkan tubuh yang murni, teguh, dan kukuh.
Bagaimana ingat pada Buddha, hendaknya merenungkan bagaimana Tata Gata dulu pada puluhan juta koti negeri menampakkan tubuh yang murni mampu menahankan segala kejahatan, tak tergoyahkan oleh hujatan pujian serta teguh dan kukuh. Laksara akar dan batang dari pohon kalau tidak dapat dicabut disebut teguh. Wujud semula tidak berubah oleh pengaruh benda lain disebut kukuh. Artinya niat pikiran tidak berubah dan tidak tergerakkan. Ini adalah Buddha, batin dari Buddha. Kita jika ada meresap ke dalam batin kita, maka Buddha akan selamanya ada di dalam hati kita. Dimanapun sepanjang Adra Sutra teratai, tempat dari landasan perenungan, disitulah keseluruhan tubuh Buddha berada. Semua orang mendengarkan sutra, apakah masih mengingatnya? Ini adalah keseluruhan tubuh Buddha. Maka Sang Buddha berkata, pada puluhan juta koti negeri menampakkan tubuh yang kukuh. Ketika pada batin puluhan juta koti orang ada dharma, maka pada keseluruhan tubuh Buddha, terlebih lagi tubuhnya murni, kukuh, dan kuat. Tubuh Buddha yang murni, kuat, dan kuat ini adalah Dharmakaya. Ketika Dharmakaya meresap ke dalam batin kita, maka kita kembali ke kebenaran sejati yang murni dan tanpa noda. Maka dikatakan, bagaimana ingat pada Buddha, hendaknya merenungkan bagaimana Tata Gata dulu pada puluhan juta koti negeri menampakkan tubuh yang murni. Kita harus merenungkan bagaimana Buddha pada masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang adalah selamanya tinggal. Puluhan juta koti negeri selamanya ada sehingga menampakkan tubuh murni mereka. Sehingga mampu menahan segala kejahatan, tak tergoyahkan oleh hujatan atau pujian, serta teguh dan kukuh. Yang memuja atau memuji kita terhadap orang yang mendakwakan sutra tidak bertambah dan berkurang. Orang lain memuji kita muncul perasaan angkuh juga tidak benar. Dihujat orang, hati kita harus tetap teguh. Dengan demikian kita sangat kuat, tak tergoyahkan oleh hujatan atau pujian, serta teguh dan kukuh. Inilah tubuh murni dan jernih Buddha. Tubuh murni dan jernih Buddha. Setiap orang memiliki Buddha dari kalpa tidak terhitung, menyatu dengan pelatihan diri, berkata kepada semua orang, supaya semua orang menyerap ke dalam batin. Laksara akar dan batang dari pohon kalau tidak dapat dicabut. Seperti pohon besar ribuan tahun. Akar pohon sangat mendalam, juga sangat panjang. Orang ingin mencabutnya, tidak bisa dicabut. Ini sangat teguh, sehingga wujud semula tidak berubah oleh pengaruh benda lain. Benda semula, pohon demikian akan seperti demikian. Muncul bunga demikian, berbuah demikian. Dari akar pohon sampai buah, semuanya adalah wujud semula. Pohon demikian memiliki benih dan buah demikian. Niat batin tidak berubah. Sehingga selama berkoti kalpa tak terhingga, akan membabarkan dharma bagi para makhluk. Demikian selama berkoti kalpa tidak terbentuk terhingga membabarkan dharma bagi para makhluk.
Selama berkotikalpa tak terhingga aku membabarkan dharma bagi para makhluk, sebagaimana Bodhisattva Sadrapaributa dalam ajaran pokok. Begitu muncul pasti membabarkan dharma. Kalau membabarkan dharma pasti menampakkan diri. Dua manfaat dari tubuh dan suaranya terjangkau luas dan jauh. Ini karena Buddha bersungguh hati. Dengan waktu yang demikian lama, terus-menerus dari kehidupan ke kehidupan membabarkan dharma. Ini seperti Bodhisattva Sadrapaributa tidak takut bagaimana orang menghujat dan memarahi. Dia tetap menggunakan hati penuh hormat. Melihat semua makhluk, inilah begitu muncul pasti membabarkan dharma. Hati Bodhisattva muncul di dunia, pasti membabarkan dharma. Dengan menggunakan wujud apa membabarkan dharma? Begitu muncul pasti membabarkan dharma. Kalau membabarkan dharma pasti menampakkan diri. Yang dikatakan dan dilakukan adalah sama. Mengatakan apa yang kita lakukan, melakukan apa yang kita katakan, sehingga tubuh dan suara ini sama, dua manfaat. Begitu muncul pasti membabarkan dharma. Dua manfaat dari tubuh dan suaranya, baik tubuh kita, tindakan kita, dan lainnya. Hanya dengan melihat, dia akan muncul hati sukacita, muncul niat, atau melalui dharma yang kamu babarkan, dia akan menerima. Ini semua adalah manfaat, baik melihat tubuh atau mendengarkan dharma. Semuanya dapat memberi manfaat kepada makhluk. Bersungguh hati, mempelajari ajaran Buddha membahas satu niat pikiran, kembali kepada semangat Buddha. Semangat Buddha, dharma diserap ke dalam batin. Batin kita menyatu dengan batin Buddha, membangkitkan ikrar. Semut kecil mendaki Gunung Semeru. Anak yang kecil bertekad dan berikrar. Bagaimana dengan kita? Sehingga berharap kita, setiap orang harus senantiasa lebih bersungguh hati.